Kepapi. Sebetulnya gonjang-ganjingnya PBNU ini akibat olah oknum yang sudah terpapar paham luar negeri, paham ekstrim yang tidak suka kepada NU dan kepada NKRI. Karena sudah terjadi opini di dunia bahwa kalau untuk menghancurkan Indonesia, hancurkan NU-nya dulu. Dan nampaknya ada oknum di tubuh PBNU yang sudah terpapar dari kelompok Mbak Alawi, sehingga mereka begitu membabi buta membela Mbak Alawi, dan dia sangat tidak layak sebetulnya sebagai pimpinan NU. Karena apa? Kalau saya mereview sejarah bagaimana mulai Rois Akbar sampai Rois Am berikutnya, semua betul-betul orang yang ahli fikih, betul-betul tokoh yang sangat dihormati, disegani, dicintai oleh umatnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Sejak dia ada di PCNU Surabaya, PWNU Jawa Timur, hingga PBNU, selalu bikin gaduh dan bikin gaduh. Saya khawatir dia terpapar paham untuk mengacak-acak NU dari dalam rangka menghancurkan Indonesia. Dan ini saya harap semua kader NU kultural siap sedia untuk mengambil alih PBNU demi NU, bukan demi oknum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan keumatan di mana kami selaku warga Nahdlatul Ulama, aktivis Nahdlatul Ulama dari kalangan paling bawah, paling rendah, melihat dan mendengar dari masyarakat, sehingga kami ingin menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya dan masyarakat sehingga mungkin dengan nopo menika keluarnya unek-unek ini bisa menjadikan bahan atau menjadikan rujukan, menjadikan nopo nggih nopo sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin kami di bawah. Dan di sini kula kepingin menyampaikan unek-unek niku dengan sebuah nadoman yang kemungkinan bisa dipun pahami dening masyarakat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Niki masalah pemimpin. Jadi pemimpin niku lek menurut kula kudu mengikuti utawi napa menika memenuhi kriteria-kriteria ingkang dipun tuntunaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Niki khusus kanggo kita masyarakat Nahdlatul Ulama, pimpinan nang NU kudu iso ngaji,
kudu jujur lan ora kena ngapusi. Umat kang wus taat manut aja nganti diperalat kanggo butuhan pribadi. Niki dadi seorang pemimpin niku kedah jujur. Ampun ngantos memimpin umat menika dipun damel alat kanggo senenge piyambak. Karena sayaktosipun yang sejatinya seorang pemimpin, adanya kepemimpinan itu bagaimana mengelola masyarakat bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih sejahtera, keberagamaan itu supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga motif-motif untuk kepentingan pribadi, kepentingan dunia untuk pribadi ini harus dijauhkan. Pimpinaning NU kudu iso ngaji. Nyapa kudu iso ngaji? Sebab NU niku Nahdlatul Ulama, kebangkitane para ulama. Makanya teniki mesti kula awali pimpinan NU kudu iso ngaji. Lek ora iso ngaji, nggih mboten usah njajal-njajal jadi pimpinane. Amanah ora hobine ingkar janji. Tugas kewajiban kudu dilakoni. Tanggap lan gatekan mung marang situasi. Jadi seorang pemimpin khususnya Nahdlatul Ulama ini kudu amanah. Ora sok ingkar janji. Amanah nopo? Tugase pimpinan ning NU niku nggih kudu masyarakat NU diopeni. Misalkan sakniki enten masalah banjir ya, banjir, masalah longsor, masalah kemiskinan, niku kudu betul tanggap supados digatekni. Jangan sampai kepemilikan di dalam Nahdlatul Ulama yang seharusnya untuk masyarakat niki mboten digunakake. Pimpinan nang NU kudu iso ngaji, tanggung jawab marang umat lan kiai. Ora kanggo kesempatan nganan ngiri golek untung dhewe mumpung numpang aji. Nah niki sing kula lihat dari kelas bawah sampai kelas atas yang harus dibenahi, yang harus menapa menika dipun perbaiki. Bilih lek empun dados pengurus niku seolah-olah sak dhuwure kiai. Kiai niku pun dinggep anak buah. Nah, padahal pengurus NU niku nggih kudune manut ten kiai. Nah sakniki tenapa antarane pengurus kalih Rois Ame kok mboten sinkron. Nah, niku mestine kudune kabeh niku padha introspeksi. Pimpinan neng NU kudu iso ngaji, kudu ahli cerdas ilmune mumpuni. Ora kena macak kendel syukur wani.
modal yakin tinggal ilmu bahayani. Niki pimpinan NU kudu cerdas lan dingelmoni. Lah pada akhir-akhir menika kadose keilmuan niku tidak begitu dikedepankan. Kados dene masalah napa niku? Masalah nasab. Masalah nasab niku secara ilmiah niku mboten nyambung. Baklawi niku mboten nyambung. Tetapi di dalam kepengurusan kita, gonjang-ganjing di masyarakat tentang nasab yang sudah begitu parah, ini tidak direspon sama sekali, mboten direspon, gitu? Mboten direspon. Niki berarti nahdhahnya kebangkitan keilmuan ini tidak diterapkan. Padahal awake dhewe niku pun pernah mendengarkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tubalu. Setiap orang yang melakukan sesuatu tidak dengan ilmu maka mardudatun la tubalu. Apa yang dilakukan tidak diterima. Nah, seperti masalah nasab. Masalah nasab itu secara keilmuan sudah nggak nyambung. Secara akhlak tidak nyambung. Secara sejarah tidak nyambung. Secara kesehatan. Ajaran tidak nyambung. Kesehatan, tapi kenapa? Tes DNA. Tes DNA juga tidak nyambung. Tapi kenapa? Yang seperti itu oleh pengurus kita dibiarkan, dan seharusnya setiap sesuatu masalah itu ada di bahsul masail, tapi masalah ini tidak pernah dibahsul masailkan. Nah ini kayaknya belum sesuai dengan kebangkitan kita sebagai Nahdlatul Ulama. Pimpinan neng NU kudu iso ngaji welas asih uga diwelas asih. Seneng lan senepe umat mesti ngerti kabeh tumindake kudu manfaati. Jadi pimpinan niku kudu welas asih marang umate. Lan umate niku nggih welas asih kelawan pimpinane. Tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Jadi seorang pemimpin itu harus belas kasih kepada umatnya. Artinya ngerti apa yang sekarang umat ini risaukan. Nah, seorang pemimpin kudu kudu tanggap. Saiki ning masyarakat itu dikibuli, masyarakat podo diperbudak. Lah seorang pemimpin yang tanggap itu harus cepat. Kenapa menjadi demikian? Ngaten nggih Pak Muklis. Nah, pripun Pak Muklis? Dados ngaten Gus. Nggih. Saya menyikapi dan mensifati apa yang panjenengan nadoman panjenengan tadi, bahwa pimpinan NU kudu iso ngaji. Ngaji ateges membaca. Nggih. Membaca baik itu secara fisikly maupun secara batiniah. Lah di sana jenengan mengutip pimpinan NU kudu iso ngaji jujur, kudu iso ngaji amanah, kudu iso ngaji bertanggung jawab, kudu iso ngaji ahli, artinya pinter lan cerdas, kudu iso ngaji bagaimana mencintai dan dicintai sesama makhluknya Allah. Nah, apakah dari kelima item yang panjenengan sebutkan dalam nadoman panjenengan tadi sudah masuk dalam kriteria para pimpinan kita, masyayikh atau para pimpinan PBNU yang ada sekarang, baik itu dari kubu Pak Miftahul Ahyar maupun dari kubu Gus Yahya Kholilistakuf? Apakah kedua-duanya itu memang layak atau memang tidak sesuai dengan nadoman panjenengan? Jadi dari nadoman saya tadi, kriteria seorang pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau saya lihat
Kepemimpinan NU yang sekarang ini jauh dari itu. Kenapa? Kayaknya itu hubud dunia wal jah. Yang ada itu mengejar keduniaan, lupa akan tanggung jawab kepada masyarakat. Maka kalau saya lihat dari para pengendikane para sesepuh itu, kayaknya beliau-beliau itu menghendaki kedua-duanya itu mundur. Jadi ya Gus, artinya dengan opini yang terbangun di masyarakat, terbentuk di masyarakat bahwa ada masalah yang sangat krusial, yaitu tentang tambang, rebutan tambang dalam arti fisial itu adalah lahan yang mau digali isinya. Tambang dalam arti tulisan adalah tali. Yang saya khawatirkan antara kubu A dan kubu B rebutan tambang ini, putuslah tambang pengikatnya NU. Dengan indikasi sekarang saling memecat. Bagaimana panjenengan melihatnya itu? Makanya hubul mal, hubul jah, cinta dunia, cinta kedudukan, itu roksul kulli khoti. Jadi pangkal dari kerusakan. Oleh sebab itu harus kembali kepada awal apa? Sebagai pengurus NU tugasnya ya membenahi, membimbing, mengajari masyarakat tentang ke NU-an. NU yang benar. Yang benar. Kembali kepada khitoh yang awal, yaitu khitoh 1926. Oke, sepakat Gus. Kalau saya lebih ekstrim menyikapi, sebetulnya gonjang-ganjingnya PBNU ini akibat olah oknum yang sudah terpapar, faham luar negeri, faham ekstrim yang tidak suka kepada NU dan kepada NKRI. Karena sudah terjadi opini di dunia bahwa kalau untuk menghancurkan Indonesia, hancurkan NU-nya dulu. Dan nampaknya ada oknum di tubuh PBNU yang sudah terpapar dari kelompok Mbak Alawi, sehingga mereka begitu membabi buta membela Mbak Alawi, dan dia sangat tidak layak sebetulnya sebagai pimpinan NU. Karena apa? Kalau saya mereview sejarah bagaimana mulai Rois Akbar sampai Rois Am berikutnya, semua betul-betul orang yang ahli fikih, betul-betul tokoh yang sangat dihormati, disegani, dicintai oleh umatnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Sejak dia ada di PCNU Surabaya, PWNU Jawa Timur, hingga PBNU, selalu bikin gaduh dan bikin gaduh. Saya khawatir dia terpapar paham untuk mengacak-acak NU dari dalam rangka menghancurkan Indonesia. Dan ini saya harap semua kader NU kultural siap sedia untuk mengambil alih PBNU demi NU, bukan demi oknum. Karena indikasinya jelas ketika mereka rapat di Hotel Sultan, yang diundang adalah para habaib termasuk Lutfi bin Yahya. Ini jelas siapa mereka. Monggo, dan saya mohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tanggap. Jangan didiamkan ini kasus masalah nasab ini. Ini Indonesia yang akan dihancurkan, bukan hanya NU. Mereka semua tahu Indonesia kuncinya NU. NU hancur, Indonesia hancur. Habislah. Jadi tolong sekali lagi tolong kepada tokoh-tokoh di atas. Saya mohon, selamatkan NU, selamatkan NU, selamatkan NU. Singkirkan semua pengkhianat NU, perongrong NU. Miftahul Ahyar dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat kalau di tubuh NU itu harus bersih, khususnya para pengurus, bersih dari oknum-oknum Baklawi. Karena Baklawi itu sudah punya organisasi yang memang terbentuk untuk menandingi Nahdlatul Ulama. Jadi artinya ya biar mereka berada di wadahnya. Oke, sepakat. Bagaimana wadah-wadah masing-masing yang ada. Jadi kalau nanti diserahkan kepada orang-orang yang tidak ahlinya di dalam NU, ya kata Nabi Muhammad SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi
fangtadhir sa'ah. Ketika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, bukan orang NU, ya fangtadhir sa'ah, maka tunggulah hancur. NU akan hancur karena dia tidak merasa memiliki. Maka disitulah fangtadhir sa'ah, tunggulah kehancuran. Kata Nabi jelas, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadhir sa'ah. NU kalau diserahkan bukan orang NU, maka akan rusak. Demikian para hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kami bersama Bapak Mukhlis yang Singo, aktivis yang paling bawah yang hari ini sedang sedih melihat situasi warga Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan para bapak-bapak pengurus NU yang ada di sana. Tidak ada kepentingan lain kecuali kami ingin Nahdlatul Ulama ini betul-betul nahdhah, betul-betul bangkit, tidak menjadi terpuruk karena kepengurusan yang tidak bertanggung jawab. Demikian maksud kami. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.